Baru-baru ini Presiden Prabowo bilang Pertamina itu harus jadi national champion, alias jadi kebanggaannya orang Indonesia. Wajar saja Prabowo bicara seperti itu, karena di awal periode pembangunan nasional, Pertamina sebagai perusahaan energi itu punya peran vital. Saat ini posisi Pertamina juga masih sangat penting dan jadi perusahaan bonafit karena masuk radar Fortune. Namun Prabowo mengakui juga di dalam Pertamina masih terjadi permainan-permainan yang gak sehat alias perilaku lancung. Dan itu adalah warisan Ibnu Sutowo, tokoh militer era Orde Lama yang pernah jadi bos Pertamina. Ibnu Sutowo, sosok dokter yang jadi petinggi tentara era Orde Lama. Sosok ini bisa dibilang cukup kontroversial, terlebih saat jadi pemimpin perusahaan minyak negara. Tapi bagaimana bisa dokter militer jadi bos perusahaan energi? Jadi pada periode 50-an, Presiden Soekarno banyak melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, termasuk milik Belanda. Saat itu posisi tentara sangat strategis karena masih dalam suasana revolusi dan dianggap berjasa besar. Nah, salah satu balas budinya banyak tentara yang diberikan jatah pengelolaan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi. Kala itu Soekarno memutuskan untuk menyerahkan PT Tambang Minyak Sumatera Utara kepada KSAD yang dipimpin Jenderal A.H. Nasution. Di tangan Jenderal A.H. Nasution, TMSU diubah menjadi PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara alias PT ETMSU. Kolonel Ibnu Sutowo, orang kepercayaan Nasution, ditunjuk jadi direktur utamanya. Dari jabatannya saja sudah terlihat kalau Ibnu Sutowo ini bukan seorang ahli migas. Dia pun pernah mengakui bahwa dia tak tahu apa-apa tentang minyak. Tapi soal mengurus migas, sebenarnya dia ini bukannya tanpa pengalaman. Ibnu Sutowo pernah mengelola organisasi Laskar Minyak di Pelaju dan Sungai Gerong, serta mengatasi keributan status tambah minyak di Pangkalan Brandan. Akibat kerap mengurusi persoalan minyak yang berkaitan dengan staf umum Angkatan Darat, Nasution bilang kalau Ibnu Sutowo dikenal sebagai kolonel koboi dalam menerobos urusan-urusan kusut. Kembali ke bahasan soal Ibnu Sutowo dengan Pertamina. Dalam periode 1950-an, kita berhenti di tanggal 10 Desember 1957, di mana Sutowo mengubah nama PT ETMSU menjadi PT Permina. Beberapa tahun kemudian, pada 1968, Sutowo menggabungkan Permina dengan PN Pertambangan Minyak Indonesia atau Pertamin. Lalu berdirilah PN Pertamina dan Ibnu Sutowo sebagai direktur utama pertamanya. Pada awal-awal kala masih bernama Pertamin, Ibnu Sutowo melakukan diagnosa terhadap tambang dan kilang minyak peninggalan kolonial yang berupa puing-puing. Di antaranya tambang minyak di Pangkalan Brandan hingga pabrik pengilangan minyak peninggalan Belanda. Singkat cerita, usaha Ibnu Sutowo membangun Pertamin terbayar pada 24 Mei 1958. Ketika dia dan rekan-rekannya berhasil mengapalkan minyak untuk pertama kalinya. Enggak main-main, saat itu minyak yang dijual sebesar 1.700 ton atau senilai $30.000 Amerika Serikat ke dalam kapal Sozi Maru. Tercatat pembelinya adalah Harold Hutton. Keberhasilan Ibnu Sutowo terus berlanjut. Dia berhasil membawa Pertamina ke salah satu masa kejayaannya. Tepatnya pada periode 1968 hingga 1973. Produksi minyak Pertamina rata-rata naik 17,8%.
Nilai ekspornya juga naik dari 964,9 juta rupiah pada 1972 menjadi 1,7 miliar rupiah pada 1973. Bahkan di bawah kepemimpinannya juga, penerimaan negara dari sektor migas mencapai 42,7% dari total penerimaan RAPBN periode 1974-1975. Kesuksesan ini bikin Sutowo kian agresif. Pertamina dibawanya merambah ke bidang usaha lain, mulai dari proyek kilang baja hingga petrokimia. Tapi masalahnya, ekspansi tersebut dibiayai oleh kredit-kredit jangka pendek yang akhirnya numpuk dan jadi lautan utang senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Di satu sisi, Sutowo dengan Pertamina berhasil jadi agen pembangunan. Tapi di sisi lain hampir bikin negara bangkrut. Presiden kala itu, Soeharto, sebenarnya telah mencium adanya masalah pada Pertamina sejak Oktober 1974. Tapi dirinya masih berharap Sutowo dapat memperbaikinya. Presiden Soeharto kemudian membentuk Komisi 4 pada tahun 1974. Lembaga itu dibentuk di tengah gagal bayar Pertamina atas sejumlah proyek karena praktik korupsi. Pada akhir 1975, Soeharto pun mulai sadar bahwa ada kejanggalan yang berhubungan dengan Ibnu Sutowo. Sampai akhirnya, Soeharto pun memberhentikan Ibnu Sutowo sebagai Dirut PT Pertamina pada 3 Maret 1976.